welcome to POD, Podcast of DGS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ya, selamat sore rekan-rekan DGS atau kita sebutnya Digipods. Kembali lagi nih kita di episode kedua dari Podcast of DGS atau POD. Ketemu lagi dengan saya Rizky yang akan jadi host di POD kali ini. Dan kali ini saya nggak sendirian sebagai host, saya ditemani oleh Mbak Ala yang akan menemani saya untuk episode kedua ini. Nah, sebelum kita mulai episode kali ini, pasti teman-teman Digipods yang sedang menyaksikan nih masih bertanya-tanya, sebenarnya tema Scholarship 101 itu tentang apa sih? Ya nggak, Mbak Kiki? Betul. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang Great People Scholarship Program atau GPSP. Dan kali ini kita akan membahas dari sisi pengalaman para alumni dan juga awardee GPSP yang bekerja di DGS. Nah, di episode kali ini kita kedatangan 6 narasumber spesial gitu ya, yang tentunya keren-keren banget dan luar biasa tentunya ya. Mereka ini adalah alumni dari beasiswa GPSP Telkom. Dan langsung aja tanpa berlama-lama kita sapa para Mas dan Mbak ini. Mungkin Mas dan Mbak boleh memperkenalkan diri, nama, mungkin kemudian jurusan yang diambil, universitas, serta batch angkatan GPSP-nya. Mungkin dimulai dari Pak Wila dulu mungkin, Pak. Saya Wila. Terima kasih. Saya dulu di Nanyang Business School, berangkat tahun 2014, ngambil Strategy and Innovation Track. Lanjut ternyata. Saya Tia, berangkat 2014, dulu ngambilnya di Sheffield University, jurusannya International Law Business. Terus apa lagi? Cukup. Saya Ana, berangkat 2019, dulu ambil Business Analytics di University of Edinburgh, UK. Halo, nama saya Tiwi. Saat ini saya tergabung dalam program GPSP 2022 untuk intake tahun ini 2023. Insya Allah mungkin tahun ini ya nanti akan melanjutkan program studi di MBA, tapi kepastian kampusnya masih belum tahu. Tapi Insya Allah mungkin sekarang sudah pegang LOE dari Manchester. Welcome to you. Halo, selamat malam, selamat sore, siang. Nama saya Faris. Sama saya awardee juga dari GPSP 2022 bareng Mbak Kiki. Untuk program yang dituju itu lebih ke teknologi manajemen, faktanya ke UCL London. Halo, nama saya Gede Arif Prima, biasa dipanggil Gaps. Dulu saya ikut GPSP tahun 2018, cuman berangkatnya tahun 2020, ngambil Master of Computing Sistem Informasi di National University of Singapore. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat ke-6 narasumber kita yang keren-keren. Nah, selamat datang Mas Mbak sekalian di Podcast of DGS. Sekali lagi makasih udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih sama teman-teman Digipods. Sebelum mulai, mau tanya kabar dulu, apa kabar nih Mas Mbak semua, sehat? Alhamdulillah. Ini Kalau mental jiwa kurang. Oke. Mungkin kita ke Mbak Tiwi sama Mas Faris dulu kali ya, yang baru aja selesai seleksi GPSP nih tahun ini. Gimana nih sekarang kesibukannya apa untuk melanjutkan studinya? Sibuk banget. Oh, bisa Sibuknya ceritain? itu gue lebih minta referensi letter ke orang. Jadi kan kalau misalkan kita coba apply ke UK atau US itu kita akan diminta 2 reference letter kan. Nah itu ada dari professional background sama academic background. Nah itu gue lagi bolak-balik minta surat referensi sama bikin essay.
Oke, kalau Mbak Tiwi? Ya sebenarnya sih mirip ya sama Faris, mostly karena program kita tahun ini mungkin agak berbeda karena selain memang dipilihkan kampusnya gitu ya dari Telkom, dalam hal ini oleh HC, kita dipilihkan 3 kampus yang memang menurut mereka bagus untuk jurusan yang kita pilih gitu ya dari top 50 university. Jadi mostly 50 kampus yang dipilih itu mensyaratkan nilai IELTS yang cukup tinggi dan juga perlu GRE atau GMAT. Nah itu sebetulnya kalau aku pribadi yang paling effort untuk diperjuangkan gitu ya, karena memang standarnya cukup tinggi. Jadi bisa dibilang di waktu yang singkat ini, selain yang Faris bilang nyiapin essay untuk ketiga kampus, juga harus memenuhi standar requirement untuk IELTS dan juga GRE maupun GMAT. Itu sih. Wah, Luar biasa ya. lancar. Amin. Perjuangannya masih panjang. Menuju tes. Tadi kan Mbak Tiwi udah sempat nyinggung tuh ya, bahwa ternyata di GPST tahun ini tuh udah ada perbedaannya, dipilihkan gitu ya. Nah itu adalah pertanyaan kita berikutnya sebenarnya nih. Jadi mungkin boleh di-share nih Mas Mbak di sini, apa sih perbedaan gitu ya antara GPSP yang sebelumnya dan GPSP yang saat ini, dan gimana tuh proses ketika mendaftar, application prosesnya tuh apa aja? Karena kan pasti teman-teman di GPOS tuh pengen tahu gimana sih biar bisa melanjutkan beasiswa dengan GPSP gitu. Mungkin dari Katia atau Pak Wila dulu mungkin boleh. Silakan Kakak. Kalau waktu angkatanku dan Pak Wila mungkin agak sedikit berbeda ya, karena waktu itu di kami itu invitation-nya benar-benar di-open ke semua yang masa kerjanya 4 tahun ke atas ya, Pak Wila, 5 tahun ya. Jadi lewat banget. Iya. Jadi berdasarkan masa kerja waktu itu. Jadi semua di-open, semua boleh ikut tes. Lalu kita ada waktu itu tes matematik, terus ada tes Inggris, tapi dia cuma secara online gitu kayak yang Telkom e-learning gitu. Lalu yang lolos itu kita tes potensial akademik. Itu rame-rame, kami di dalam SMA tuh udah kayak anak sekolahan. Terus abis gitu kita tes interview. Nah di interviewnya sendiri pun beda-beda. Kayak tadi di Pawila tuh nggak pakai orang luar ya. Di Pawila interviewnya hanya orang HC. Kalau di aku kebetulan yang ku ambil memang low. Jadi saat interview itu HC plus external interviewer, dan itu in English gitu. Dulu 2018 ya? Ya. 2018 akhir itu mulai seleksi. Terus seleksinya ada yang pertama itu tes online, TPA. TPA. Terus habis itu baru psikotes, tes bahasa Inggris, IELTS, ITP. Terus interview. Interviewnya itu sama eksternal kalau nggak salah ya. Dulu sebetulnya interviewnya dalam bahasa Inggris, ya nggak? Bahasa Inggris. Cuma saya pakai bahasa Indonesia. Oke. Ini berarti kayak Pak Wila juga nih. Kayak dulu tuh mixnya gini, kita kan kita dapat kesempatan milih dua jurusan, luar dalam negeri atau luar negeri, Iya. kan. Kalau yang pilihannya dua-duanya luar negeri, interview bahasa Inggris. Tapi cuman kita itu dulu tantangannya adalah kita itu seleksi sampai pengumuman itu April. Saya intake September harus kuliah. Pengumuman pokoknya ikut gelombang terakhir lah di setiap tes yang ada di universitas itu. Gitu ceritanya. Luar biasa. Perjuangannya mepet-mepet. Mas Gede gimana? Ya kurang lebih karena saya ikut ke GPSP yang sama dengan Mbak Ana, kurang lebih hampir sama, cuman saya agak sedikit terlambat di take off-nya. Karena mencari universitasnya tidak mudah dan kebetulan banyak PR yang harus saya selesaikan dulu di kantor, jadinya baru bisa berangkat 1 Januari 2020. Lainnya hampir kurang lebih sama. Cuman ya karena di masa 2020 itu sudah masa-masanya COVID, jadi lebih banyak lagi yang harus saya persiapkan untuk berangkat gitu. Tapi kalau secara administratif ada perbedaan nggak? Apakah misalnya harus submit kayak tadi Mbak Tiwi bilang IELTS dulu, apakah kayak IELTS-nya bisa menyusul mungkin di tahun-tahun yang sebelum itu gitu? Kalau dulu tuh nggak ada IELTS, cuma tes bahasa Inggris dari Telkom. Daftar IELTS-nya pas mau daftar di universitas. Ketika
Iya. Ya, Apply sebagai sekolah. persyaratan dari kampusnya. Oh, Iya. Jadi emang ada 2 tahap sih. Yang pertama kan seleksi di Telkomnya. Mungkin kalau Mbak Ada. Pak Wila beda. Ada. Kami ada seleksi bahasa Inggris juga di dari sisi Telkomnya, itu kita dikumpulin di Telkom Sleepy. Itu mirip sama IELTS, tes-tesnya semua, cuman perbedaannya tidak ada wawancaranya aja. Speakingnya ya. Tapi writingnya, listeningnya, readingnya tuh sama semua. Ada tes itu. Dan itu jadi salah satu persyaratannya juga. Tapi bukan IELTS. Bukan IELTS-nya belakangan. Ya, jadi Setelah pertama lolos dulu. seleksi di Telkom, hasil seleksi di Telkom keluar tuh listnya siapa saja yang lolos GPSP. Baru dari list ini pas angkatan kami disuruh nyari sendiri kampusnya. Dari list yang Sama. dikasih. Dari list yang sudah diberikan. Kita dapat Kita waktu nyari- itu top nyari 50 ya, top top 50. 50, Terus iya. angkatan di bawah kita itu top 50-nya beda lagi. Hmm. Dan saya mencoba apply yang di sini tidak diizinkan. Enggak. Jangan ngarep. Tapi kalau administratifnya, apakah misalnya CV tadi kan kalau Katia dan Pak Wila harus 4 tahun masa kerja gitu. Nah, apakah sama harus 4 tahun juga atau gimana? Sama. Kayaknya Sama masih siapa deh. ya. Atau 5 ya? Sama. 5 deh kayaknya deh, 5 tahun. Karena di angkatan Di yang kita kemarin baru 2 tahun. sepertinya sudah ada yang 2 tahun sudah dapat invitation. Oh, Iya. gitu. Mungkin ada dah. Baru di angkatan kita ya 2 tahun. Di Mungkin ikatan dinasnya 10 Mungkin tahun. Itu mungkin ikatan dinasnya selanjutnya 10 tahun. 10 tahun itu apa? Waktu kita 5 tahun ya Pak. 2 plus 1. 2 plus 1. Saya 5. 2N plus 1 ya? 2M plus 1 dan Iya, hitungnya kayak parkiran. Dia Maju. aku dipukul rata 5 tahun. Oh enggak, kalau aku Jadi 2M mau plus kuliah 1 setahun pun 5 tahun. mundurnya tapi kayak parkiran. Jadi kalau udah 1,5 tahun Ah. tetap 2 tahun. Ngomong-ngomong proses selanjutnya nih, kan setelah seleksi GPSP memilih jurusan. Nah, kalau misalkan tadi ada persyaratan kayak yang ditentukan sama manajemen, apakah itu di batch Mas dan Mbak semua itu ditentukan berdasarkan kategori tertentu atau kayak sudah dipilihkan nih A, B, C? Silahkan apply ke 3 pilihan itu misalkan, atau kayak gimana? Mungkin dari perwakilan setiap batch dulu, dari yang paling baru dulu mungkin dari Mas Faris atau Mbak Tiwi. Kalau di kita yang tadi aku bilang di awal memang kita agak beda. Dari HC itu pertama kita diberi kebebasan untuk menentukan jurusan dulu ya. Jadi sebenarnya minat kita itu tuh di mana, apakah menyesuaikan dengan background S1 kita atau menyesuaikan dengan job desk kita di pekerjaan saat ini. Nah, kalau saya pribadi waktu itu nge-apply-nya finance sebenarnya, financial management, karena memang related dengan pekerjaan saat ini. Tetapi di tengah perjalanan, jadi kalau di case-nya kita, memang kampus dipilihkan oleh Telkom sesuai dengan jurusan yang tadi gitu ya. Tetapi nanti akan ada konsultan yang akan mengeses sesuai jurusan kita, itu universitas mana yang paling baik untuk jurusan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga akan mengakses sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya saya sudah bekerja di Telkom kurang lebih 10 tahun dan sudah memegang posisi manajerial, menjalankan posisi manajerial. Nah, jadi di tengah perjalanan yang tadinya saya memilih financial management, ada beberapa kampus yang sudah dipilihkan oleh Telkom. Nah, karena dia tetap mau mengejar masuk ke kampus itu, setelah dilihat requirement-nya, itu mereka mensyaratkan S1-nya related. Sedangkan saya S1-nya engineering. Nah, jadi ada beberapa kampus yang pada akhirnya kok kayaknya nggak cocok nih, akan sulit gitu ya mau masuk kalau misalnya S1 dan S2-nya itu nggak related. Akhirnya karena saya juga udah di posisi manajerial, beberapa kampus yang tadi udah ditentukan itu saya dibelokkan menjadi MBA. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada perbedaan dari yang awalnya kita apply, di tengah jalan saya ganti haluan gitu sesuai dengan rekomendasi dari HC dan konsultannya Telkom. Berarti tetap dikasih guidance selama prosesnya gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau dari Mas Faris? Sama aja. Jadi kan kadang-kadang apa yang kita pelajari di S1 itu kan mau berbeda dengan apa yang mau kita ambil di S2. Misalkan kita mau ambil, gue misalkan mau manajemen gitu ya, gue mau ambil business analytics. Nah, kayak tadi Mbak Tiwi bilang, kalau misalkan di tengah jalan itu ada advice atau saran untuk merubah jurusan, sebenarnya lo bisa nego juga dengan catatan lo bisa ngajaminin bahwa GMAT lo atau JRO itu bagus gitu. Tapi emang resikonya tinggi karena dia kan melihat positional fitness, lateral fitness juga. Cuman ya ada ketentuan ya kampusnya harus ya 100 top besar. 100 lah. Dan kalau saya
Dulu saya milih semuanya MBA, saya pilih semuanya di Singapura. Dulu tiga juga. Pilihan. Tiga juga, NTU, NUS, sama satu lagi sebenarnya saya apply ke INSEAD sama SMU. Cuman nggak boleh sama. Hanya saya pilih yang ada melipir juga, yang nggak pakai visa. Tetap nggak pakai visa. Ke Hong Kong. Cuman semuanya top 100 dan yang saya pilih sebenarnya top 50, bahkan top 20. Karena saya sebenarnya ngejar ke Singapura. Ini ada unsur congkak. Iya. Cuman ya gitu, ada beberapa yang jurusan tertentu yang kita itu nggak dikasih kebebasan full lah milihnya apa. Jadi pada saat kita disuruh bebas milih 3 tuh ada di counseling, kamu jangan ngambil ini deh, kamu lebih baik ngambil ini sama ini gitu. Ya, waktu itu aku dimintakannya untuk tidak mengambil di UK, disuruhnya mengambil di US, lalu aku kibarkan bendera merah putih. Aku bilang aku bisa masuk tapi aku nggak bisa keluar. Gitu. Jadi karena ada ekstra persyaratan khusus kan kalau misalnya kalau terkait dengan legal kan, kebetulan jurusannya hukum itu kan agak sulit lah di negara-negara tertentu kan, mereka punya persyaratan tambahan yang jadi bisa berakibat aku baru pulang mungkin 4 tahun kemudian kan gitu. Tidak ditanggung. Tidak ditanggung. Nah, waktu itu kita juga ada batasan tahun sehingga memang dipilihkan tapi Mau cari resiko ya. ya, tapi kita nggak boleh kayak misal aku tiba-tiba hukum terus mau ngambil aku ingin ekonomi gitu ya. Itu melenceng. Tetap di-guide sesuai dengan jurusan sama kerja. Itunya sih mirip sih. Ada guidance-nya, ada jurusannya yang sejalan. Alhamdulillah bisa pulang ya Kak. Pulang dari UK. Iya, iya. Kalau nggak pulang. Kalau dari angkatannya Mbak Ana dan Mas Gede, Silakan Mas Gede. Artinya ketika kita sudah memilih jurusan dan kampusnya itu nggak boleh dirubah. Iya betul. Saya apply di beberapa list yang tidak didaftar. Tapi nggak boleh diambil. Itu top 50 di versi yang lain kan ada macam-macam tuh top 50-nya. Itu udah komplek itu makanya. Iya. Ya intinya ketika kita daftar di awal itu nggak boleh ganti jurusan, nggak boleh ganti kampus, jadinya kekunci itu. Jadinya ya agak repot lah ketika. Boleh kok nggak ganti kamu. Nasibmu aja gede mungkin. Tapi ya untungnya kebetulan kita udah mempersiapkan dengan baik, jadi. Masa? Terima loh, itulah musim-musim. Oh, kan contohnya menelatkan diri ya. Jadi ternyata dikasih pilihan, ada yang dikasih pilihan gitu ya. Jadi dari mulai sebelumnya dibebaskan, lalu dikasih pilihan sampai dibatasi hanya 3 jurusan yang boleh dipilih gitu ya. Semuanya 3 jurusan. Jurusannya biasanya sama, tetapi di 3 kampus yang berbeda. Iya, semuanya. Jurusannya justru di law, kampusnya yang boleh 3. Dan harus top 50 university. Top 50. Versi Telkom dan konsultan. Enggak, jadi ada versi QS sama Times. Jadi Itu sama di semua angkatan sama. Oke. Nah, kalau tadi kayak gitu berarti mungkin pertanyaan kita berikutnya adalah kira-kira kenapa Mas dan Mbak ngambil jurusan itu? Motivasinya apa? Apakah mungkin memang itu tadi kayak katanya Katia ya, memang itu background S1 saya dan saat ini saya bekerja job functionnya itu gitu. Ya beda dong. Mungkin Mas Itu sejarah. Mbak Ana dulu. Iya boleh deh Mbak Ana deh. Jadi kalau saya dari list 50 itu saya pilih negara dulu. Pilih negara. Iya, negara dengan durasi pendidikan tersingkat. Ya, ada di UK kan. Nah, di UK itu kan pilihannya tidak banyak ya. Saya tidak mau jadi di Ayunda juga. Enggak. Yang Obsesi iya betul. Jadi saya pilih yang masih Kami kurang berambisi. yang masih affordable buat otak gitu ya. Jadinya saya cari Edinburgh tuh afford masih Itu udah. Ini ada kecongkakan. pressure. Ini statementnya ada kecongkakan. Flexingnya aja udah beda loh Mbak Ana sama Edinburgh. Ada kecongkakan. karena saya seminggu pertama bilang Edinburgh, nggak ada yang ngerti. Nggak ada. Edinburgh. Ternyata caranya menyebutnya Edinburgh. Nah terus habis itu cari-carilah. Nah, terus nemulah satu jurusan yang namanya bagus. Business Analytics. Kan? Jadi disitulah saya menemukan kembali passion yang sudah terkubur selama berapa tahun ya Kak ya? 7 tahun bekerja.
Akhirnya ketemu lagi sama Kodimu. Wih. Jadi Lebih itu sulit. jurusannya menarik. Jadi itu mengcombine antara data sama bisnis. Oke, enggak menarik. Iya. Begitulah. Oke, kalau Mas Faris gimana Mas? Kenapa Gue- ngambil jurusan itu? Dan kenapa universitas itu? Apa mungkin? maksudnya? Karena disuruh nggak ya? Nggak boleh Riz, nggak boleh. Jadi pertamanya sama kayak Mbak Ana, gue lebih milih pertama negaranya dulu. Kan kalau UK itu waktu studi 1 tahun, jadi dan UK terkenal kalau studi itu fokus. Jadi ya apa yang kita pelajarin itu benar-benar sedalam-dalamnya. Nah, gue ambil teknologi manajemen itu kenapa? Karena nggak terlalu nyebrang dari apa yang kita jadi S1, tapi ada bumbu teknologi sedikit lah. Jadi gimana cara integrasi teknologi sama orang, terus bisa bikin bisnisnya lebih profitable. Dari profil kampusnya kayak gitu sih ya, moga-moga bener. Baca itunya nggak? Baca apa ya? Misi visi. Silabus kadang ada silabus. Ada iya ada. Oke. Next. Nah, kan tadi udah disampaikan nih alasan-alasan memilih jurusan itu kan Mbak. Nah, setelah menjalani studinya di jurusan dan universitas tersebut, kira-kira apa sih insight atau kayak value yang didapat setelah melaksanakan studi di sana? Mungkin dari Katia? Kalau aku waktu kuliah di UK itu mungkin waktu masih single ya, jadi masih hura-hura. Tapi ya waktu itu aku sangat bertekad itu saat kuliah di sana itu aku mau menjadikan itu salah satu pengalaman yang mungkin nggak bisa kuulang gitu kan, karena rencana kan setelah itu ya tidak single lagi kan. Gitu. Nah jadi aku berharap aku kesana itu tidak hanya sekedar menaikkan sisi akademisku, tapi juga segi wawasan, pergaulan dan seringnya tuh orang-orang kita terjebak dalam mencari pergaulan yang buntut-buntutnya Indonesia semua. Kalau waktu itu aku tetap join ke mereka, tapi bener-bener aku cukup batasi gitu. Bukan karena tidak baik, tapi aku waktu itu khawatir berakhirnya dengan 1,5 tahunku di sana tuh aku hanya mengenal orang Indonesia juga gitu. Aku bahkan nggak menjalani bagaimana sih sebenarnya kehidupan mahasiswa di UK waktu itu gitu. Jadi waktu di sana tuh yang menyenangkannya adalah aku benar-benar masuk ke satu kelas yang waktu itu untuk masuknya kelas itu memang kelas khusus dari universitasnya, jadi hanya boleh ada 7 orang yang lolos untuk masuk ke kelas itu, dan 7-7-nya itu dari 8. negara dari negara yang berbeda. Sisanya memaksakan diri ngobrol, duduk diskusi dengan teman-teman, kumpul-kumpul gitu ya, bikin event dengan teman-teman yang dari negara-negara Eropa, enggak dari negara-negara lain gitu. Karena di situ tuh kita jadi bisa ngelihat kayak kan niatnya kita balik ke sini kan memperkaya perusahaan kita ya, apalagi perusahaan kita kan niatnya jadi top lead lah di internasional ya. Nah, kalau cara berpikir kita masih cara berpikir yang kecil Indonesia, otomatis kita nggak bisa ngeliat, oh mereka tuh ternyata view-nya mereka tuh kalau di sana tuh seperti ini ya gitu-gitu. Jadi itu value yang sangat kena banget, bahwa kadang tuh cara berpikir kita di sini tuh yang kita pikir itu udah paling oke, ternyata saat kita ngobrol dengan orang-orang di sana tuh itu sempit banget gitu. Nah, ini kesempatan yang oke banget buat kalian untuk benar-benar punya pergaulan, cari teman gitu. Pergaulan bebas. Jangan pergaulan bebas, tidak. Tapi cari nongkrong, cari teman yang bisa. Ada banyak kegiatannya, usahakan ambillah bangsa 1 atau 2 ekskul atau perkumpulan yang bisa diambil dan di-join di situ. Menarik banget ya. Menarik, luar biasa. Berarti insight-nya dari sisi sosial budayanya. Betul. Ya. Kalau lebih dari kayak pergaulan dengan warga negara lain, dari negara-negara lain. Kalau tadi dari UK di sisi barat, kita ke sisi timur mungkin dari Mas Gede. Kalau
utara deh. Utara Vietnam. Ke Asia mungkin. Asia. Gimana Mas Gede? Ya, sebenarnya salah satu alasan kenapa saya milih Singapura tuh harapan saya tuh budayanya paling dekat dengan Indonesia. Ternyata Ketemunya dengan banyak orang Indonesia. Ternyata sampai masuk kelas kok nggak ada orang Indonesia. Jadi ya mau nggak mau itu apa namanya keberuntungan juga bagi saya. Jadi bisa mengenal mindset, cara berpikir, cara kerjanya teman-teman yang dari beragam inilah background lah. Jadi ada dari Chinese, dari Hong Kong, Taiwan, dari Rusia juga ada. Karena ya topiknya waktu itu cukup ini sih terkait sistem informasi kan banyak orang yang belajar ke negara-negara. Kebetulan karena di Singapura itu negara Asia yang lumayan cukup maju di sisi teknologi dan IT-nya, banyak orang yang belajar di sana. Itu. Dan yang saya agak kaget juga cara belajarnya. Mungkin kalau misalnya kita dulu S1-nya di Indonesia, kita banyak belajar itu one way ya. Dosen ngasih arahan, ngasih materi, ngasih tugas, besoknya kumpulin. Kalau di Singapura tuh saya rasain enggak. Jadi kita masuk kelas tuh harapannya sudah baca summary gitu, sudah baca ini duluan materinya. Di kelas itu diskusi. Dosen nanya, kita diskusi, kita juga nanya, kita dapat jawaban, dan banyak tugas-tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi ya komunikasi itu komunikasi dinamika teamwork itu betul-betul kerasa banget di sana. Dan biasanya setiap tugas tuh kelompok beda lagi. Jadi selama perkuliahan tuh jadinya ujung-ujungnya ya kenal satu angkatan tuh bisa kenal sih rata-rata. Itu sih banyak networking lah jadinya sama ini dan itu yang baru. Luar biasa ternyata ya Mbak Ala, Mas dan Mbak. Tadi kita belajar, kalau tadi Katia sharing value-nya gitu ya dari segi sosial budaya, terus kalau Mas Gede tadi sharing value-nya dari segi akademis. Ternyata cukup kompetitif gitu di dalam kelas ya Mas. Nah sekarang mungkin kita mau tanya, karena kan kita tadi udah ngomongin kalau ini tuh dari berbagai jurusan, kemudian background-nya beda gitu ya, terus tadi udah diomongin juga value-nya. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah tantangan terbesarnya ketika melanjutkan studi apa? Apakah misalnya kangen rumah gitu ya, kangen anak-anak, kangen keluarga, atau mungkin kayak tadi ada yang berbeda background S1 sama S2-nya, jadi harus ada mungkin modul-modul yang dipersiapkan sebelum lanjut ke S2 gitu. Mungkin boleh di-sharing mungkin dari Pak Wila dulu. Oke, tantangan terberat saya itu saya ngambil MBA di Singapura. Saya tuh, nah kalau di sini kan tadi banyak ngomong ya, saya orang introvert. MBA itu mungkin saran ke TV kan ngambil MBA. MBA tuh harus banyak ngacung. Jadi kalau ngacung sampai 2 gitu. Kalau suka ngacung saya orang introvert, tapi di kelas itu seperti yang disampaikan Gede itu diharapkan kita aktif seperti itu. Nah, jadi tantangannya saya seperti sama Katia gitu ya. Saya ya karena saya udah belajar di sini, saya berusaha seperti itu. Sampai saya itu pernah jadi ketua buat VCIC ya, Venture Capital International Competition, di mana saya harus ngundang peserta dari luar negeri gitu, buat datang ikut kompetisi di kampus saya. Dan itu adanya peserta itu bergantung saya. Jadi saya ngundang ke Cina, ke Thailand gitu ya, ke South Korea gitu. Dan alhamdulillah ada yang datang. Biasa introvert ya. Ini introvert introvert undang negara lain. The real challenge gitu. Nah, mungkin ada ini juga, saya pernah berteman sama orang Korea Utara. Oh, ini Waduh, satu kelompok. Gak dinuklir kan Mas? Orangnya asik aja, orangnya bercanda-bercanda. Cuma gitu. dicatat aja namanya Pak Wila. Saya pernah berteman sama orang Guatemala, satu kelompok, masih kontak-kontakan juga sampai sekarang. Dan mungkin yang paling tantangannya itu, saya kan ngambil MBA supaya tadi kan kangen kampus ya, kangen rumah. Saya tuh hampir tiap minggu pulang. Murah zaman itu, maaf. Supaya saya bisa pulang, saya tuh ngambil salah satu jurusan namanya Strategy and Innovation. Dan karena saya berharap bisa pulang gitu ya, makanya saya nggak ngambil kuliah-kuliah yang ada di weekend. Nah, karena saya kurang kuliah, saya harus ngambil salah satu mata kuliah yang namanya itu Sun Zibingfa. Pengantarnya itu bahasa Cina. Karena saya nggak ada mau kuliah di weekend, saya harus ngambil kuliah itu supaya saya sulit ya? full. Nah, itulah tantangan saya. Oke.
memahami apa yang dosen ingin sampaikan. Dan lulus ya? Dan lulus. Buka Google Translate. Kan temennya banyak. Selama ngambil jurusan ini banyak mungkin sepanjang kuliah. Saya ada kursus juga ya bahasa Itu Chinese. disediakan oleh kampus atau? Disediakan oleh kampus. Oh. Ada kursus bahasa Jepang, bahasa Chinese, dan saya Coba Mas. I can speak right now lah. Ni hao. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait tantangan mungkin Mas dan Mbak. Kalau ini nih open, jadi boleh siapa aja mungkin yang ngerasain tantangannya. Tantangan saya itu waktu berangkat kuliah karena mepet, jadi bahkan flat aja belum punya. Jadi saya datang terus tinggal di Airbnb sambil mencari Airbnb yang lain untuk di sini. Nomaden. Enggak dapat asrama. Nomaden enggak, karena udah telat Kak. Ya Allah. Jadi semuanya ekspres. Terus jadi ada keputusan bersama yang akhirnya diambil suami saya. Ya tapi tidak disesali lah, tidak disesali. Tantangannya di suaminya. Suaminya justru yang punya. Gue yang harus Itu kan keputusan bersama Oh, yes, yang yes, harus yes. merenung, mempertimbangkan net profit. Kalau tadi ngomongin tantangan nih, nah setelah studinya selesai, kan Mas dan Mbak kembali lagi bekerja di Telkom. Nah itu prosesnya gimana sih dari setelah selesai kuliah gitu terus kembali ke kami udah Oh ya. Saya Kembali udah ke menyampaikan Telkom, aspirasi. terus mungkin apakah langsung sesuai dengan posisinya saat ini atau kayak sempat berpindah-pindah dulu gitu? Mungkin dari siapa nih? Katia dulu mungkin. Yang tadi udah ada hint-hint jawaban. Kalau saya beda. Jangan banyak beda. Kalau saya begitu selesai waktu itu selesai perkuliahan nggak langsung balik ke sini. Tapi ke rumah. Saya karena di nelfon ke HC-nya waktu itu dan diminta untuk membawa transkrip gitu. Nah waktu itu transkripnya masih nunggu 1,5 bulan dari saat kami menyerahkan disertasi ya kita nyebutnya di sana ya. Nah itu terus habis gitu sudah ada beberapa call lah menanyakan kapan pulang dari sini beberapa unit. Terus waktu itu pas pulang sempat dapat statement saya ditempatkan di yang lain tapi ternyata berakhir dengan di DGS tercinta. Cinta banget. Cinta banget. I love DGS. Kita jangan sampai mengulangi yang sama Ini dijadiin thumbnail Boleh deh jadiin thumbnail. Kalau Mas Gede mungkin ada yang mau tambahkan? Sebenarnya pada waktu kembali itu dari HC itu ngasih kayak Aspirasi. Kita memberikan aspirasi. Kalian mau setelah selesai kuliah ini, kalian mau di mana? Mau berkarir, mau melanjutkan karirnya di mana? Gitu, kasih aspirasi. Sebenarnya kalau teman-teman nggak usah takut kalau misalnya mau mencari pengalaman atau ini tempat lain juga nggak masalah, sampaikannya ke HC-nya. Cuman seperti Mbak Tia, karena kita juga kuliah juga atas izin dan atas support dari DGS ya kita Kembali. Oh jadi begitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih bahwa ternyata memang ada aspirasi gitu ya dan ada opsi yang ditawarkan oleh HC sekembalinya S2 ke Indonesia gitu. Mungkin kita karena tadi lihat dari awal bahwa dari application prosesnya pun ada yang berbeda di awal setiap tahun gitu kan. Mungkin sekarang pertanyaannya kalau tadi sudah ditujukan ke yang awardee, ke yang alumni gitu ya, mungkin sekarang pertanyaannya ditujukan ke yang awardee. Untuk Mas Faris dan Mbak Tiwi gitu, apakah sudah ada penentuan atau bukan penentuan sih, mungkin kata lainnya career pathway gitu ya, yang ditawarkan oleh manajemen gitu ya sepulangnya S2 atau jangan-jangan memang dari awal jurusan ini karena oh saya maunya ke sini gitu. Mungkin boleh di-share. Dulu gue kenapa ada jurusan itu karena ada pilihan posisi karir yang ada di HCO namanya people analytics, jadi lebih ke analisa manusia menggunakan data dan harapannya itu
Kalau misalnya bisa balik balik ke sini, kalau bisa balik lagi. Tergantung keputusan atau apa yang dikasih kita juga. Sebenarnya kalau kembali ke Indonesia apa? Kalau Mbak Tiwi mungkin Apa ya? Love DGS. Kalau nggak sih, concernnya bukan masalah balik kemananya, tapi di awal itu ketika kita menentukan jurusan, sesungguhnya waktu itu ada kriteria sebetulnya yang diberikan oleh Telkom, bidang-bidang apa saja yang memang mereka lebih preference untuk kita ambil studi itu, karena memang mengikuti perkembangan bisnis yang ada di Telkom saat ini. Jadi waktu itu salah satunya, ya, aku nggak hafal juga 10, kalau nggak salah ada sekitar 10, ada apa aja, pokoknya salah satunya kayak ada innovation, digital innovation, pokoknya terkait ICT gitu ya. Terus yang aku lihat lebih related dengan pekerjaan aku saat itu adalah terkait bisnis fundamental. Jadi memang kan kita posisi sekarang Telkom kan lagi kayak gimana caranya fundamental Telkom tuh naik gitu ya. Berarti itu kaitannya juga dengan keuangan dan juga manajemen gitu kan, bisnis manajemen. Nah, jadi ya itu juga salah satu reason akhirnya ngambil jurusan tadi financial management. Jadi ketika lo mau ambil mata kuliah itu cari yang benar-benar fokus lah. Kayak misalkan lo mau ambil business analytics, fokus lo di people analytics atau performance analytics. Kalau misalkan lo ambil di innovation-nya itu lebih ke government atau SME atau enterprise gitu. Jadi ya itu kayak Mbak Tiwi bilang, nanti dari essay lo sendiri itu bisa kelihatan bedanya seperti apa. Kalau misalkan nanti essay yang lo tulis itu tidak bisa menunjukkan big reason lo ambil sesuatu, terus yang bedain lo dengan kandidat lain itu malah bisa jadi bumerang lah. Aku dibilang ikut-ikutan gitu ya. Dan yang paling penting tuh harus sesuai dengan kebutuhan Telkom. Karena kan kita tuh sekolah tuh buat Telkom gitu kan. Jadi bukan semata-mata hanya karena keinginan kita doang. Dan satu lagi itu lo harus bisa mappingin dari apa yang lo pelajarin di kampus. Misalkan lo apply gitu ya. Dari apa yang lo pelajarin di kampus, lo harus bisa mapain integrasi ilmu yang lo dapetin ke kerjaan lo atau ke Telkom bisnisnya perusahaan. Itu yang harus terus biasanya. Nah, Mbak Tiwi dan Mas Faris, apa nih harapannya setelah nanti menyelesaikan studi S2-nya? Semangat! Gak apa-apa, itu indah. Ya sudah pasti berkontribusi lah ya. Maksudnya tadi di awal juga udah banyak Kak Tia sampaikan gitu kan, teman-teman yang lain sampaikan. Ketika kita dapat amanah, ini kan jatuhnya amanah gitu ya. Itu bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus memberikan kontribusi untuk Telkom gitu ya, karena investasi ke kita tuh kan jatuhnya investasi ke manusia gitu ya. Itu nilainya cukup besar, jadi kita memang nggak bisa main-main, kita memang harus menunjukkan bahwa kita memang qualified dan kita memang bisa memberikan yang terbaik lah untuk Telkom. Kalau Mas Faris? Kurang lebih sama, jadi yang harapan terbesarnya itu ya ilmu yang gue dapetin di kampus, dimanapun gue akan belajar, itu beneran bisa dukung kerjaan gue lebih maksimal dan dampak makronya ya buat Telkom. mungkin terakhir nih Mas dari kita sudah yang satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir mungkin boleh disampaikan final statement gitu ya. Apakah mungkin kesan dan pesan selama S2 gitu, atau mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman yang mau daftar GPSP gitu, tips and trick boleh juga, atau final statement mungkin, atau pantun juga boleh. Gitu, mungkin dari yang paling muda siapa? Mbak Ala? Bukan dong. Jangan saya dong, nyambung nanti. Mas Faris. Ya, apa ya? Mungkin lebih ngasih insight ya kalau teman-teman yang mau coba apa. Insya Allah masih ada terus nih programnya. Amin. Jadi pesan pertama gue yang paling penting tuh nggak boleh malas research loh. Jadi ketika lo mau ambil sebuah jurusan, lo research, lo akan belajar apa aja, profesor lo siapa aja, coba kenalan, coba email, kira-kira portofolio yang dia pelajari apa aja. Terus apa lagi ya? Oh, jaga kesehatan, soalnya di angkatan gue sama Mbak Tiwi ada check up. Berikutnya Mbak Tiwi. Gue memang udah ya kan lu ada. Sama ya. Ya kalau gue tadi kan kalau aku tadi kan si Faris sudah bilang lah ya secara konteks besarnya. Kalau saya sih lebih ke kayak ya teman-teman yang mau coba aja, nggak usah takut. Yang penting itu coba dulu, baru kita tahu nanti hasilnya mau gimana. Dan kalau saya aku mau bilang intinya kalau memang itu sudah ditakdirkan buat kita, sebesar apapun halangan atau rintangan yang di depan mata kita, itu pasti akan buat kita kok.
Tetapi kalau misalnya kita udah coba dan itu belum rezekinya kita, mungkin kata Allah bukan sekarang waktunya, mungkin nanti di lain kesempatan. Itu aja sih. Jalur Biasa langit. nih. Iya, benar. Jadi aku mau membuktikan bahwa memang jalur langit itu tuh nyata. Kalau mau bilang saya akhirnya ada di posisi ini, dapat kesempatan ini setelah doa yang mengayu selama 10 tahun lebih. Gitu. Itu berlaku untuk semua urusan. semua urusan. Ya betul. Ya itulah. Jadi kita nggak boleh anggap remeh lah hal-hal yang seperti itu. Oke, berikutnya Mbak Ana silakan. Saya kebanting jawabannya. Iya. Aku jadi bingung jadi. Karena kita belum ngalamin Mbak. Jawabannya Apa ya? Mungkin pesannya adalah apapun offer yang diberikan sama perusahaan, tetap ingat apa yang sebetulnya pengen kita kejar juga. Jadi harus balance antara keinginan kita pribadi sama yang diinginkan perusahaan. Jadi kita kuliah nanti enjoy. Yes. Belajar. Ya, tiru lah gue. Mainnya gitu. Iya. Komitmen lah ya. Selanjutnya Mas Mas Gede. Gede. Oh, dari saya sih tetap semangat belajar, Siap. mencari ilmu. Walaupun teman-teman belum beruntung didapat GSP Telkom, jangan patah semangat, tetap belajar. Barangkali depannya teman-teman beruntung dapat panggilan untuk GSP lain, atau kalau misalnya teman-teman juga jangan takut kalau misalnya ingin mencari jalur lain selain GPSP. Di luar itu masih banyak kok jalur beasiswa yang lain. Kalau saya Telkom juga memfasilitasi beasiswa lain di luar GPSP gitu. Tetap semangatnya, jangan putus asa, tetap belajar. Tetap belajar, astagfirullah. Kehidupan dia belajar. Kagetnya gini susah nih. Oke, berikutnya yang Kak Tia. Oke, mutunya agak diturunin sedikit. Kalau aku mungkin share pengalaman aja di sana itu untuk yang pengen belajar, tapi juga jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Have fun, karena kalau belajar tidak dengan have fun, pulangnya nanti kita akan lupa kalau kita pernah dapat sesuatu yang cukup berharga dari perusahaan gitu. Jadi lupa balikin sesuatu itu dengan nanti kayak keburu, aduh kemarin udah capek belajar, sekarang kerja lagi gitu. Jadinya malah nggak jadi sesuatu yang memberikan motivasi lebih, tapi malah jadi bikin kita makin demotivasi karena ngerasa capek gitu kan di sana. Karena pada saat kuliah itu mungkin terlihatnya secara Insta story ya, atau IG flexing, itu terlihatnya kayak pemandangan bagus, jalan-jalan, tapi banyak yang nggak nyadar bahwa itu harus banyak belajar, bisa di perpustakaan itu sampai jam 3 pagi, Betul. kadang sampai jam 7 pagi baru balik ke tempat tinggal gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu ya jangan dihabiskan hanya dengan belajar. Saya kayak Pak Wila menghabiskannya dengan pulang, menikmati waktu luang. Kalau saya berjalan-jalan keliling Eropa. Gitu, tapi ingat tetap belajar. Semangat belajar. Atau Mas Gede gitu ya. Kalau nggak lulus gimana? Kan makanya dibilang, jadi tetap balance, mirip sama katanya si Ana juga. Jangan semuanya ngabisin belajar, itu pas pulang pasti capek banget otaknya gitu. Jangan. Jangan lupa have fun. Oke, mungkin Terakhir. yang terakhir Oh, iya. kita butuh Ini mungkin yang paling bijak lah ya. Usul saya, belilah printer. Oh iya, saya waktu itu. Saya juga beli second kalau di luar negeri, terutama UK, beli second. Beli new. Enggak. Beli second ada banyak banget. Ada di Facebook Marketplace, aku baru kenal Facebook itu udah jualan. Itu banyak yang sekitar kita Banyak, jualan TV, rice cooker. Kalau kuliahnya masih banyak ngetas. Kembali ke Pak Wila mungkin. Silakan melanjutkan. Kembali. Enggak lah, dipotong aja. Sebenarnya saya banyak, kenapa saya beli printer? Karena dengan printer saya banyak berteman. Teman-teman itu belum ngeprint, Pinjam ya? datang ke Kamar. ruang saya, terus ngobrol kayak gitu. Dia perlu ngeprint. Berbayar nggak, paspor. Mas? Hah? Berbayar nggak ngeprint ke Oh, Mas Wila? enggak. Saya cuma bayar sekitar $50. Beli tintanya di Indonesia, $50, beli tintanya di Indonesia. Kak. Terus abis itu saya jual lagi. Nah, udah saya selesai, saya jual lagi. Iya. Oh iya.
Jadi dengan printer saya banyak berteman sama teman-teman satu dorm itu ya, satu hall, sama teman-teman satu kampus. Jadi saya nggak kesepian lagi. Dan saya terkenal gitu di hall itu yang punya printer saya. Kayak mungkin gitu ya. ada flyernya kayak butuh Kampusnya nge-print, nggak ada printer. call me. Bayar. Wila Abadi. Dapat Wila Abadi sedia jasa printer. Kamera itu cuma satu-satunya orang Telkom yang di search di Google keluarnya brosur NTU. Woi. Boleh dicoba teman-teman di Gpods. Cari googling ya Wila Abadi NTU, ada foto ganteng saya. Karena mungkin kalau ada Ini berapa tahun yang kalau ada lalu? yang kuliah ke NTU nanti bisa lihat Gimana Wila Abadi foto NTU? saya di koridor. Mungkin nanti kalau udah di Bersaing sama foto dekan. nanti kita masukin lagi. Guys. Itu ini ya apa namanya? Bisa di zoom nanti di kamera. Saya jadi model ya di NTU. Itu seingat catatan lagi 2014. Baru Oke, teman-teman di Gpods, setelah tadi ada final statement dari setiap narasumber, berakhir pula lah episode Podcast of DGS yang kedua kali ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber kita yang keren-keren. Terima kasih sekali lagi Mas Gede, Mas Faris, Mbak Tiwi, Mbak Ana, Katia, dan Pak Wila yang sudah meluangkan waktunya kali ini untuk sharing-sharing sama teman-teman di Gpods. Akhir kata, saya Ala. Saya Rizky. Sampai Kami ketemu mengucapkan di episode episode berikutnya. Podcast of DGS berikutnya. Dadah.